lagi. Aduh, kameranya langsung parem weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua. Oke, apa kabar kalian hari ini teman-teman? Gua harap kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gua akan membahas sesuatu yang horor lagi teman-teman. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian menyiapkan cemilan kalian atau minum kalian teman-teman, agar kalian bisa enjoy menonton dan mendengarkan cerita gue ini teman-teman. Langsung aja kita ke ceritanya teman-teman. Kita sering disuguhkan berbagai cerita aneh terkait mayat atau jenazah di film-film horor yang ditayangkan di bioskop. Dalam beberapa kasus, ada kisah mayat yang membuka matanya saat dimandikan, dan ada juga mayat yang digambarkan hidup lagi yang dilewati seekor kucing. Sebenarnya kisah-kisah seram yang ada di film-film tersebut didasarkan pada cerita yang ada di masyarakat. Seperti cerita seram seorang pengguna Facebook yang bernama Fahrul Hilmi setelah dia membantu mengurus jenazah temannya ke kuburan. Pemuda Malaysia ini mengaku dia melihat penampakan pocong temannya sehari setelah membantu mengurus pemakaman jenazah. Ketika menceritakan pengalaman yang seram tersebut kepada keluarganya, ada yang menyebut Fahrul mungkin diikuti bayangan atau pendamping temannya yang disebut badi mayat. Menurut kepercayaan orang Melayu, badi mayat merupakan gangguan berbentuk bayangan orang yang meninggal secara mengenaskan. Mungkin di Indonesia disebut sebagai arwah penasaran. Biasanya orang yang diganggu adalah mereka yang melihat mayat orang kecelakaan di jalan, mengurus mayat orang yang bunuh diri, dan penyebab kematian yang tidak wajar. Kisah seram Fahrul dibagikan melalui postingan grup di Facebook. Klub Cerita Hantu Malaysia penasaran dengan cerita Fahrul yang dihantui pocong temannya. Mari kita simak cerita Fahrul ini teman-teman. Oke, Oke, kita yang pertama. Kejadian seram itu terjadi pada tahun 2014 ketika Fahrul mendapatkan kabar seorang kawannya meninggal akibat mengalami kecelakaan. Sebenarnya Fahrul itu tidak terlalu akrab dengan temannya yang sekolah di Sabah itu. Dia hanya kenal begitu saja. Teman Fahrul ini mengalami kecelakaan dan jenazahnya dibawa pulang ke rumah keluarganya di Selangor. Ketika sampai di rumah, hari sudah petang. Jam menunjukkan sekitar pukul 18.00. Entah apa yang menyebabkannya, hati Fahrul tergerak untuk ikut menolong mengangkat jenazah masuk ke rumah. Setelah disolatkan sekitar pukul 18.30, jenazahnya langsung dimakamkan. Saya tidak mandi maupun ganti baju. Setelah sholat maghrib, saya mengobrol dengan teman-teman. Setelah itu, saya langsung tidur karena besok pagi harus kerja. Begitu menurut percakapan Fahrul. Malam esoknya, baru kejadian-kejadian seram itu dimulai. Fahrul yang bekerja di Shah Alam tidur sendirian di sebuah apartemen
yang dipinjamkan oleh bosnya. Saat tidur sendirian malam itu di apartemen, Fahrul tiba-tiba bermimpi almarhum temannya. Namun penampilannya sangat menyeramkan, teman-teman. Dalam mimpi tersebut, Fahrul melihat almarhum dalam keadaan terbungkus kain kafan. Pocong temannya itu berdiri tegap sambil melihat ke arah Fahrul tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Fahrul langsung terbangun dari mimpi menyeramkan itu. Namun peristiwa aneh terjadi di depan matanya. Ketika Fahrul bangun tidur, makhluk seram itu masih ada di depan matanya. Waduh, merinding tuh. Ia nampak melalui celah di dinding, terlihat separuh badan saja. Waktu itu kondisi kamar memang remang-remang karena saya tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya dari luar jendela. Begitu kata Fahrul, teman-teman. Dan setelah beberapa menit, makhluk itu tak juga menghilang. Saya baru yakin ia memang nyata. Saya langsung tutup memakai selimut dan berusaha tidur hingga terbangun esok hari. Begitu kata Fahrul. Waktu tidur di malam kedua, Fahrul menyalakan lampu, tapi dia masih mengalami mimpi menyeramkan yang sama. Saat terbangun, makhluk itu tampak terlihat jelas karena lampu dinyalakan. Pocong itu berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Tak ingin memperumit keadaan, Fahrul langsung tarik selimut. Dia berusaha tidur sampai tertidur betulan karena memang sudah lelah setelah pulang dari bekerja, dan pengalaman mimpi tapi nyata itu berlangsung terus-menerus hampir 1 minggu. Sampai akhirnya Fahrul ini tidak tahan. Dia keluar dari apartemen dan pindah ke rumah bibinya. Sejak pindah ke rumah bibinya, teror penampakan pocong temannya tidak pernah terjadi. Fahrul juga sudah tidak pernah mimpi seram lagi. Aduh, kameranya langsung parem. Oke guys, kita lanjutkan lagi karena mohon maaf tadi ada gangguan guys. Sejak pindah ke rumah bibinya, teror penampakan pocong temannya tidak pernah terjadi lagi. Fahrul juga sudah tidak mimpi seram lagi. Setelah mengalami kejadian seram itu, saya ada sedikit rasa takut ke kuburan, apalagi kalau ada orang yang meninggal. Begitu ungkap Fahrul. Dan saat ada saudara meninggal, saya cuma sebentar di kuburan. Pas pulang, saya langsung mandi, bersihkan diri, terus ganti baju, ungkapnya. Mungkin begitu ceritanya teman-teman. Jadi alangkah baiknya setelah di kuburan kalian harus mandi ya, karena dia mungkin tidak mandi, langsung aja tidur, jadi kebawa mimpi lah. Oke, mungkin cukup sekian cerita dari gua. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumin saja teman-teman. Dan bagi kalian yang belum berlangganan, ayo teman-teman berlangganan, kenalin gua lebih dekat lagi teman-teman, dengan cara subscribe dan pencet tombol loncengnya teman-teman. Jangan lupa juga komentar, like, dan di share teman-teman
agar nenek, kakek kalian, bapak, ibu kalian, adik kalian, saudara kalian semuanya tahu gua di sini teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menyempatkan diri. See you di next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem anjay.